Apa boleh kita menunjukkan kemampuan, kekuatan atau kekayaan kepada orang-orang kafir maupun ahli bidah dengan tujuan syiar? Seperti apa dulu? Pernah soalnya sahabat Nabi namanya Abu Dujana radhiyallahu anhu. Nanti akan kita bahas tentang kisah beliau. Di perang Badr, beliau sempat mengambil pedang yang diberikan oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW pernah mengangkat pedang, gitu kan? Nabi SAW orang yang sangat lembut dengan orang-orang kafir, tapi di kancah peperangan berbeda. Sudah kancah peperangan sudah lain ceritanya. Maka Nabi SAW mengambil pedang lalu berkata, siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Lalu kemudian Hamzah radhiyallahu anhu berdiri. Paman Nabi SAW terkenal orang yang sangat kuat, sangat pemberani. Saya Rasulullah. Nabi SAW tarik. Lalu kemudian Nabi tawarkan kedua kali, Ali bin Abi Thalib mau ambil, ditarik. Yang ketiga pada saat dikasih juga ditawarkan sama, Mikdad mau mengambil, Nabi SAW tarik. Lalu yang keempat kali Abu Dujana bertanya sebelum mengambilnya, ya Rasulullah, Abu Dujana orang pemberani, gitu kan? Apa haknya Allah dan Rasulnya di pedang itu? Kata Nabi SAW, engkau mengambilnya dan engkau melawan musuhmu sampai bengkok, gitu kan? Lawan perang terus dengan musuhmu sampai kau menang, sampai pedang ini bengkok. Maka Abu Dujana mengatakan, saya akan memberikan ya Rasulullah. Diambillah pedang tersebut. Lalu Abu Dujana mengambilnya dengan bangga karena pedang itu dari Nabi SAW. Lalu beliau meletakkan di dadanya sambil membusungkan dada, lalu menggunakan imamah berwarna merah. Merah zaman dulu itu tanda perang. Kau mati atau saya mati, gitu loh. Dipakailah imamah merah, kemudian dipegang pedang tersebut di dadanya, lalu dia menggunakan kuda, lalu dia datang ke hadapan pasukan musuh, keliling sambil menunjukkan kesombongan, gitu. Nabi SAW waktu lihat lalu berkata, sungguh perbuatan Abu Dujana ini, nama beliau Syammakh radhiyallahu anhu, perbuatan Abu Dujana ini dimurkahi oleh Allah kecuali di tempat ini. Artinya di luar medan perang nggak boleh nih, tapi di sini boleh, tunjukkan keberanian. Jadi jangan antum di sini ngambil pedang, pisau dapur lewat depan tetangga, gitu kan? Orang kafir nih, ya. Itu nggak boleh, nggak boleh gitu. Atau malah ambil mobil mewah lewat depannya orang kafir yang kebetulan tetangga orang miskin, sengaja cipratin air. Nah itu nggak boleh tentunya, nggak boleh. Dalam keadaan kita aman, tentram, tidak ada. Ingat, pasukan Islam pun kalau sudah masuk di satu lokasi teman-teman, tidak boleh lagi melanggar ayat Al-Quran. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam Islam. Nggak ada itu. Pasukan Islam sudah masuk menguasai satu lokasi. Antum bisa baca semua sejarah dari zaman Nabi SAW sampai pasukan Islam terakhir. Tidak mungkin kalau yang menjalankan sunnah Nabi kemudian mereka membunuh, memaksa kau harus syahadat atau kau mati. Nggak ada. Ini hanya terjadi nanti setelah Nabi Isa AS turun. Itu lain. Karena kata Nabi SAW, Isa akan membunuh Dajjal, lalu kemudian kalian akan memerangi Yahudi, gitu kan? Sampai Yahudi kalau sembunyi di atas batu atau di bawah pohon, mereka akan berbicara mengatakan, pohon dan batu itu akan bilang, ini Yahudi Muslim, bunuhlah dia. Hai Muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Sampai kalian akan memerangi mereka. Dan Islam akan masuk pada saat itu ke semua pelosok muka bumi ini, baik dengan kemuliaan, memang dia terima karena mau, atau dengan kehinaan. Artinya kalau tidak akan dibunuh. Hanya pada saat itu. Tapi sebelumnya tidak pernah sama sekali. Karena memang waktu itu sudah harus merata Islam di seluruh dunia. Itu sudah perintah Allah Azza wa Jalla. Sebelumnya tidak ada seperti itu. Jadi tidak ada paksaan. Ini konsep dasar dalam Islam. Jadi apalagi kalau menunjukkan kepada orang-orang muslim. Dan ada orang muslim, teman-teman sekalian, namanya ahli zimmah. Jadi orang kafir ada ahli zimmah, ada ahli harb. Ada orang kafir zimmi, kafir harbi. Orang kafir yang harbi, peperangan militer yang memang keluar ingin memerangi Islam itu boleh dibunuh, dan bunuhnya pun harus dengan santun. Artinya santun di sini kata Nabi SAW, idza qataltum fa ahsinul qatla. Kalau kalian bunuh sewajarnya. Tangkis-tangkisan, tusuk, mati, selesai. Nggak ada mutilasi, nggak potong kuping, nggak potong telinga, nggak potong ini, coret-coret. Nih orang kafir kesempatan. Nggak ada itu dalam Islam, gitu kan? Jadi cuma seperti itu. Tapi kalau kafir zimmi, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam tidak boleh. Kita malah disuruh bantu tetangga non muslim, orang tua non muslim, kerabat. Kita tetap bakti sama orang tua, tetap kita juga silaturahim dengan kerabat, tetap kita membantu tetangga non muslim, orang muslim kalau minta bantuan kita kasih, sakit bisa dijenguk. Itu semua boleh dilakukan, gitu kan? Selama tidak berhubungan dengan masalah akidah mereka. Jadi di sini ada batasannya, menunjukkan keberanian itu dan kelebihan hanya diberikan syiar di kancah peperangan. Selain daripada ini nggak boleh masuk dalam bab kesombongan, jadi tidak boleh. Sama dengan ahli bidah tadi ya, ini tidak boleh, tidak ada sama sekali hubungannya. Ya.
Apapun yang sedang terjadi dari kesalahan seseorang teman-teman, soroti kesalahannya, itu saja. Dan jangan kemana-mana nih. Tetangga kita masih dalam keadaan kafir, tapi dia baik menyapa, tidak pernah buat masalah. Ya berarti yang masalah cuma kekafirannya. Itu yang kita sorotin, kita dakwahi supaya jadi baik. Itu yang kita lakukan. Jangan lebih daripada itu. Gitu kan? Suami istri lagi ribut, maka dilihat substansial permasalahannya apa. Oh si perempuan ini kecewa si istri karena tidak sempat diantar oleh suaminya. Itu kan permasalahannya. Udah itu aja yang disorotin, perbaikin gitu kan. Si istri mengatakan, tadi tidak sempat antar saya ya, kapan kira-kira bisa? Suami mengatakan, iya ya, saya minta maaf, tapi insya Allah besok. Kan selesai, clear. Ini enggak, kadang-kadang ada perempuan enggak, bukan disorotin permasalahannya, tapi kamu ini enggak ini. Begitu ya orang tua mengajarkan ya, dan, kemana-mana. Sampai panjang ceritanya, akhirnya enggak bergaul 1 minggu. Kan rugi sendiri, hilang pahala gitu. Jadi semestinya jangan menginapkan masalah dan sub masalah dibahas. Sama dengan juga suami begitu. Kadang-kadang mungkin istrinya nggak sempat masakin masakan favoritnya. Kamu udah masak ya? Belum. Ya udah besok masakin ya. Selesai, clear. Itu kan? Nggak usah dipermasalahkan ribut gara-gara itu. Kau memang begini, mungkin kau tidak bisa masak ya. Kau tadi sibuk pegang HP ya. Oh wow, panjang ceritanya. Jadi nggak usah. Seperti itu. Sama halnya dengan menghadapi orang-orang umumnya. Setiap orang ada masalah dengan siapapun teman-teman, lihat sub masalahnya apa. Perbaikin dan jangan kemana-mana supaya clear di poin itu.